Borneo FC resmi mendatangkan pemain gelandang Wiljan Pluim dari PSM Makassar pada akhir putaran pertama Liga 1. Bergabungnya Wiljan Pluim tentunya akan menggeser beberapa pemain asing yang lebih dulu memperkuat Borneo FC. Hal itu karena Borneo FC saat ini telah memiliki 5 pemain asing dan 1 pemain ASEAN. Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pada kompetisi Liga 1, kuota pemain asing non-ASEAN hanya 5 pemain saja. Namun terkait nama pemain asing yang akan digeser usai Wiljan Pluim bergabung masih belum diputuskan oleh manajemen Borneo FC. Menanggapi hal tersebut, manajemen Borneo FC dan Dandri Dauri meminta fans Borneo FC untuk bersabar terlebih dahulu terkait keputusan siapa pemain asing yang akan digeser. Dandri Dauri menyampaikan terkait siapa pemain asing Borneo FC yang digeser akan disampaikan setelah manajemen melakukan rapat evaluasi hasil putaran pertama Liga 1. Menurut Dandri Dauri, terlalu dini jika saat ini manajemen menyampaikan nama pemain asing yang akan digeser dari skuad Borneo FC. Untuk diketahui, tim berjuluk Pesut Etam hanya menyisakan 1 laga sisa di putaran pertama Liga 1 yakni melawan Dewa United. Sesuai dengan apa yang disampaikan Dandri Dauri, keputusan pemain asing yang akan dilepas maupun dipertahankan akan diketahui setelah Borneo FC melakoni laga pamungkas di putaran pertama yakni melawan Dewa United. Wacana-wacana itu masih berkutat di internal, tentu banyak hal yang kami pikirkan, tuturnya. Ditanyakan terkait kedatangan Wiljan Pluim, Dandri Dauri menuturkan pemain Borneo FC memiliki sikap yang profesional dan tidak mempermasalahkan kehadiran Wiljan Pluim. Datang dan pergi merupakan hal wajar, karena tim tentu ingin mencari yang namanya kualitas, ujar Dandri seperti dilansir dari laman borneo.id. Senada dengan manajemen, pelatih Borneo FC Peter Huistra juga tak menjawab siapa pemain asing Borneo FC yang akan dilepas. Peter Huistra hanya menjawab dengan singkat ketika ditanyakan nama pemain asing yang akan digeser setelah Wiljan Pluim bergabung. Kita lihat saja nanti, katanya. Sejumlah pemain Persib Bandung Santer dirumorkan bakal meninggalkan Maung Bandung pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023. Ada 3 nama yang belakangan disebut-sebut berpotensi hengkang dari Persib. Rumor tersebut berkembang jelang dibukanya pendaftaran pemain putaran kedua pada tanggal 1 November tahun 2023 nanti. Ketiga nama yang disebut-sebut berpotensi pergi dari Persib adalah Febri Haryadi, Abdul Aziz dan Iputu Gede Juni Antara. Febri Haryadi yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk pemulihan cedera dalam 2 bulan terakhir, dikabarkan diminati Persita Tangerang dan Persikabo 1973. Persib bisa saja melepas Febri demi menyelamatkan kariernya karena sektor sayap Persib saat ini terbilang cukup padat. Sementara Abdul Aziz dirumorkan dilirik oleh Bali United. Seperti Febri, Abdul Aziz tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain, bahkan baru sekali merasakannya. Sedangkan Iputu Gede Juni Antara Santer dikabarkan bakal kembali ke klub lamanya, Bayangkara FC. Tetapi pelatih Bojan Hodak sepertinya masih membutuhkan sang pemain karena bisa dimaksimalkan sebagai bek sayap dan bek tengah. Di luar rumor ketiga pemain tersebut, Persib sendiri nampaknya harus berpikir keras untuk menentukan pilihan antara Levi Madinda atau Tirone Del Pino. Banyak bobotoh berharap Levi Madinda yang terus menunjukkan progres menggembirakan bisa dimiliki Persib secara penuh setelah masa peminjamannya dari Johor Darul Takzim. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina memberikan tawaran kepada bek sayap timnas Indonesia dan Tokyo Verdy, Pratama Arhan untuk bergabung ke Rans FC di Liga 1. Tawaran tersebut datang saat ex-pemain PSIS Semarang tersebut datang bersama sang istri, Azizah Salsa, menyambangi kediaman Presiden Rans Nusantara, Raffi Ahmad. Pratama Arhan saat ini berseragam klub J-League 2, Tokyo Verdy, yang mana kontrak Pratama Arhan bersama Tokyo Verdy berakhir pada Januari tahun 2024. Di sela-sela obrolan, Nagita Slavina menawarkan Pratama Arhan untuk merapat ke Rans Nusantara. Entar Pratama Arhan berarti kalau balik ke Indonesia,
ucap Nagita Slavina di YouTube Rans Entertainment. Masuk ke Rans Nusantara aja, sambung Nagita Slavina yang disambut tawa oleh Pratama Arhan. Menurut Nagita Slavina, kini Rans Nusantara berpeluang mengukir prestasi di Liga 1 2023. Rans Nusantara untuk sementara menempati peringkat ke-6 dengan perolehan 26 poin. Terpaut 5 poin dari Madura United yang menduduki puncak klasemen. Kali aja kami dapat juara 1 atau 2, tutur Nagita Slavina. Tawaran dari Nagita Slavina ini nampak akan sulit diwujudkan. Pasalnya, Pratama Arhan masih ingin menjalani karir di luar negeri. Bagi saya pribadi, saya ingin menjadi pemain yang memiliki banyak pengalaman di luar negeri, ucap mantan pemain PSIS itu. Saya ingin mendapatkan pengalaman di sana dan belajar dari para pemain. Saat ini saya berada di Jepang dan ingin belajar dari para pemain di sana, kata Pratama Arhan dalam bincang santai. Dia menambahkan, berjuang di negeri orang merupakan rintangan yang berat. Sejauh ini, Pratama Arhan yang sudah memperkuat Tokyo Verdy sejak Maret tahun 2021 masih minim menit bermain. Pratama Arhan tercatat baru tampil sebanyak 4 pertandingan.